Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammadur Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumi hada ila yaumi nahdah. Bapak dosen yang saya hormati, juga teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidik, Prodi Ahwalu Asasiyah semester 1. Video ini saya akan membahas tentang pemanfaatan tanah wakaf di Kampung Ciluncat. Baik, langsung saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan, di mana latar belakang masalah penelitian wakaf adalah suatu amalan-amalan kegiatan keagamaan baik di bidang keagrarian maupun bidang sarana fisik yang dapat digunakan sebagai pengembangan kehidupan keagamaan khususnya umat Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat baik spiritual maupun material menuju masyarakat yang adil dan makmur. Wakaf diatur pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya ditulis Undang-Undang Wakaf yang mengatakan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka maupun tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam pasal 281 ayat 1 bab 1 buku 3, wakaf adalah perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagai harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Diketahui terlebih dahulu, yaitu wakaf benda adalah benda yang diwakafkan bersifat tahan lama. Dimaksudkan bagi setiap benda dalam ketahannya selama digunakan, baik hasil yang diberikan oleh benda itu maupun kegunaan yang dapat dinikmati sebagai sesuatu yang tidak habis dalam waktu singkat. Wakaf manfaat adalah benda yang tidak habis dalam waktu singkat, itu dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang sesuai fungsinya. Dan dalam menggunakan benda itu ada makna kebaikan bagi kehidupan agama. Manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang dan tidak bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pengertian wakaf menurut Imam Syafi'i adalah wakaf suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlalu sah bila mana orang berwakaf, wakif telah menyatakan dengan perkataan saya telah mewakafkan. Itu pengertian wakaf menurut Imam Syafi'i. Wakaf adalah suatu ibadah yang disyariatkan. Wakaf itu telah berlaku sah bila mana orang berwakaf telah menyatakan dengan perkataan saya telah mewakafkan, sekalipun tanpa diputus oleh hakim. Bila harta telah dijadikan harta wakaf, orang yang berwakaf tidak berhak lagi atas harta itu, walaupun harta itu tetap di tangannya, atau dengan perkataan lain walaupun harta itu tetap dimilikinya. Dalam istilah syara, secara umum wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaan dengan cara menahan pemilikan kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatan adalah menggunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi wakaf tanpa imbalan. Jenis yang diwakafkan di Kampung Ciluncat berjenis tanah untuk dijadikan kepentingan masyarakat yang dibangun oleh pemerintahan menjadi program sanitasi berbasis masyarakat. Manfaat bagi masyarakat sangat besar, bisa mengurangi pencemaran lingkungan.
Penelitian ini berkaitan dengan potensi wakaf sebagai kekuatan bagi pengembangan kesejahteraan umat. Wakaf tidak lagi identik dengan tanah yang diperuntukkan bagi lembaga pendidikan, makam, tempat ibadah, atau lainnya. Akan tetapi, wakaf juga dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan menggerakkan sektor-sektor pemberdayaan ekonomi yang potensial. Semakin besar dan beragamnya harta wakaf yang dapat dikelola oleh Nadir secara profesional dengan manajemen yang tepat, maka manfaat yang didapatkan dari pengelolaan wakaf akan menjadi lebih luas peruntukannya, sehingga gilirannya dapat memperkuat peran wakaf dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan umat. Manfaat penelitian untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan perwakafan dan pemanfaat benda wakaf. 2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi masyarakat luas, khususnya bagi masyarakat yang terlibat dan terkait dengan masalah yang diteliti. Metode penelitian. Satu jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal normatif, karena untuk mengetahui dalam mengkaji apakah yang menjadi norma hukumnya dari suatu peristiwa konkret tertentu, yaitu untuk menguji sesuai tidaknya peristiwa konkret yang diteliti dengan norma atau jurisprudensi atau doktrin yang ada. Masuk ke bab 2, yaitu pembahasan pengertian wakaf. Wakaf di dalam bahasa Arab berarti habs atau menahan. Waqafa yaqifu waqfan, artinya habasya yabisu habsan. Menurut istilah syara berarti menahan suatu benda yang kekal-jatnya untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan sesuatu benda yang kekal-jatnya artinya tidak dijual atau tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. Ada juga pendapat para ulama, yaitu pertama, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda al-ain milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaat kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Ibnu al-Humam. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri, dengan artian wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkan, manakala perwakapan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya. Kedua, Malikiyah berpendapat wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki walaupun pemiliknya dengan cara sewa untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad sigot dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak. Dalil tentang wakaf. Al-Quran terdapat beberapa ayat yang menganjurkan untuk menunaikan wakaf. Beberapa di antaranya adalah Quran Surat Al-Imran ayat 92. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sehingga harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka sesungguhnya Allah mengetahui. 12 ayat lainnya yang menjadi rujukan mengenai wakaf. Wakaf adalah Al-Baqarah 261 dan 267. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir 100 biji. Allah melihat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Rukun wakaf. Ada 4 rukun yang mesti dipenuhi dalam berwakaf. Pertama, orang yang berwakaf al-wakif. Kedua, benda yang diwakafkan al-mauquf. Ketiga, orang yang menerima manfaat wakaf.
al-mauquf alaih. Keempat, lapad atau ikrar wakaf sigoh. Ada juga syarat-syarat wakaf orang yang berwakaf maupun bersedekah, yaitu berakal dan memiliki barang yang akan diwakafkan. 2. Jika penerimanya wakaf telah ditentukan hendaknya ia termasuk yang sah dalam kepemilikannya, maka tidak sah mewakafkan sesuatu kepada janin yang ada di dalam rahim, dan tidak juga kepada seorang budak, adapun jika penerima wakafnya belum ditentukan. Maka dianjurkan wakafnya untuk sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, sarana ibadah, maka tidak sah mewakafkan sesuatu untuk tempat hiburan, tempat yang sia-sia, atau gereja atau tempat haram. 3. Perwakafan harus dinyatakan dengan teks yang jelas seperti dengan kata wakaf atau habs, menahan atau tasaddaq, sedekah. Harta yang diwakafkan itu termasuk yang kekal, utuh setelah diambil hasilnya seperti rumah, lahan masjid, dan sebagainya. Adapun sesuatu yang habis hanya sekali diambil manfaatnya seperti makan, parfum, dan sebagainya, maka itu tidak boleh diwakafkan dan bukan disebut dengan wakaf, tapi itu adalah sedekah. Penutup, pengolahan wakaf dewasa ini harus diperluas pemanfaatannya. Pemanfaatan wakaf yang lebih dominan untuk membangun sekolah dan tempat ibadah harus didorong juga agar menyentuh pada pembangunan sektor usaha yang produktif, agar benefit yang dihasilkan menjadi lebih besar. Hasil dari usaha dan pemberdayaan umat secara produktif dapat digunakan untuk mengembangkan pendidikan, sarana kesehatan, dakwah, kegiatan sosial, serta untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan umat. Pengolahan wakaf yang ditujukan untuk memperkuat perekonomian umat dapat dilakukan dengan pemanfaatan berbagai alternatif program yang pandangannya bersumber dari wakaf. Pencapaian tujuan penggunaan wakaf memerluaskan manajemen pengolahan yang profesional sehingga perlu ditangani oleh sumber daya manusia yang handal. Untuk optimalisasi pengolahan wakaf, posisi Nadir sangat signifikan karena terkait langsung dengan keberhasilan pengolahan wakaf. Pengelola wakaf Nadir harus memiliki manajemen pengolahan yang baik agar potensinya dapat dikembangkan untuk kesejahteraan umat. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih tahap belajar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.